Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mustikawati dari jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mata pelajaran OTK Keuangan. Sebelumnya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar di masa pandemi seperti sekarang ini. Untuk materi pada pagi hari ini yaitu terkait dengan pendokumentasian bukti-bukti penerimaan dan penggunaan anggaran. Sebagai staf administrasi, kalian harus mempunyai tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan keuangan. Oleh sebab itu, kalian tidak diperbolehkan untuk melakukan penyelewengan anggaran, sehingga untuk meminimalisir adanya kekeliruan atau kesalahan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan itu, oleh sebab itu seorang staf administrasi keuangan harus mendokumentasikan bukti-bukti anggaran pada saat transaksi. Sebelumnya, kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa itu macam-macam transaksi. Di sini terdapat dua macam transaksi di dalam perusahaan. Yang pertama yaitu transaksi di dalam perusahaan, dan yang kedua adalah transaksi di luar perusahaan. Transaksi di dalam perusahaan atau intern perusahaan merupakan transaksi yang tidak berhubungan dengan pihak luar, sehingga transaksi ini khusus di dalam lingkungan perusahaan itu sendiri. Contohnya yaitu ada penurunan nilai harta tetap, kemudian berkurangnya nilai persediaan barang karena rusak, kemudian ada penghasilan yang harus diterima, dan yang terakhir adalah beban yang harus dibayar oleh perusahaan. Yang kedua adalah transaksi di luar perusahaan, yaitu contohnya ada penjualan barang. Jadi apabila perusahaan menjualkan barang ke pihak luar, itu namanya transaksi di luar perusahaan karena berhubungan dengan pihak luar. Kemudian yang kedua adalah pembelian peralatan kantor. Apabila seperusahaan membeli peralatan kantor ataupun perlengkapan kantor dari pihak luar, otomatis perusahaan melakukan transaksi dengan pihak luar. Kemudian selanjutnya, sebelum mendokumentasikan bukti-bukti transaksi, kalian harus mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis bukti transaksi. Terdapat macam-macam jenis-jenis bukti transaksi, akan tetapi saya akan menjelaskan beberapa macam saja yang sering digunakan di dalam perusahaan. Yang pertama adalah nota kontan. Nota kontan ini adalah yang sering kita jumpai pada saat membeli barang ataupun melakukan transaksi jasa gitu ya. Nota kontan ini biasanya diterbitkan oleh penjual dan diberikan kepada pembeli atau pelanggan. Contohnya, apabila kalian akan mengadakan sebuah rapat, perusahaan akan mengadakan sebuah rapat, kalian sebagai staf administrasi keuangan otomatis akan membuat atau melakukan transaksi, contohnya untuk membeli snack atau konsumsi rapat. Untuk membeli snack atau konsumsi rapat, kalian membeli di toko roti atau di toko catering gitu ya. Dalam transaksi itu, setelah kalian menerima snack tersebut atau konsumsi tersebut yang dibayar secara tunai, kalian akan menerima nota kontan. Nota kontan ini biasanya ada identitas tokonya atau perusahaan yang kalian beli itu, kemudian ada stempelnya, ada tanggal di mana kalian melakukan transaksi, serta rincian barang-barang apa saja yang kalian beli gitu. Kemudian yang kedua adalah faktur. Faktur merupakan jenis dokumen perdagangan yang dilakukan apabila jual belinya itu, transaksinya itu berupa kredit. Nota kontan itu adalah berupa kontan atau cash, sedangkan faktur adalah berupa kredit. Contoh, biasanya di dalam perusahaan itu akan melakukan pengadaan barang seperti peralatan ataupun perabot kantor dan mesin-mesin kantor. Itu biasanya dilakukan dalam jumlah yang besar sekaligus, sehingga dalam jumlah besar biasanya perusahaan akan melakukan pembayaran secara kredit, bukan pembayaran secara tunai. Oleh sebab itu nanti akan dilampirkan bukti transaksi yang berupa faktur. Kemudian adalah kwitansi. Ini merupakan umum juga karena kwitansi itu biasanya dilakukan apabila seseorang membayar kepada
perusahaan itu. Kemudian ada dua lampiran kwitansi itu. Yang pertama kwitansi yang lebar dan ada pembatasnya, kemudian ada kwitansi yang kecil. Itu yang lebar itu nanti akan diberikan kepada pihak yang memberi uang, tapi kwitansi yang kecil itu akan diterima atau disimpan oleh pihak yang diberi uangnya. Itu. Kemudian ada nota debit. Nota debit merupakan nota yang dibuat oleh pihak pembeli yang ditujukan kepada pihak penjual. Ditawarkan untuk melakukan kerjasama. Contohnya, pihak pembeli itu menginginkan adanya koreksi harga dari pihak penjual. Yang kedua, koreksi barang atau koreksi barang yang rusak atau koreksi jumlah barang. Kemudian yang ketiga, adanya menginginkan untuk mengurangi jumlah hutang di perusahaan. Itu dari pihak pembeli. Terus yang kelima ada nota kredit. Perbedaannya dengan nota debit, yang nota kredit ini adalah nota yang dibuat oleh pihak penjual. Yang nota debit tadi kan yang dibuat oleh pihak pembeli. Kalau yang nota kredit ini dibuat oleh pihak penjual, diberikan kepada pihak pembeli. Di mana nota kredit ini melampirkan kerjasama terkait dengan penawaran yang dilakukan oleh penjual melalui nota kredit. Tadi kan penjual meminta untuk meringankan harga atau memberikan diskon atau mengoreksi jumlah barang yang diterima atau mengoreksi adanya barang yang rusak. Oleh sebab itu nanti pihak penjual akan mengirimkan nota kredit tersebut kepada pihak penjual sesuai dengan permintaan yang diberikan oleh pihak pembeli gitu. Kemudian ada cek. Cek itu merupakan sebuah dokumen transaksi yang diberikan kepada pihak pembuat rekening di bank atau pihak yang memiliki rekening di bank, kemudian kepada pihak yang menerima cek tersebut. Sebelum itu, pihak penerima cek itu akan mencairkan uang sesuai dengan jumlah yang terbilang di dalam cek tersebut. Kemudian, kalian sudah mengetahui terkait dengan bukti-bukti transaksi. Selanjutnya adalah peralatan terkait dengan penyimpanan bukti transaksi. Sebelum melakukan penyimpanan, kalian harus mengetahui terlebih dahulu peralatan apa saja yang harus dilakukan dalam menyimpan bukti transaksi tersebut. Yang pertama adalah ordner. Seperti yang kalian dapat lihat, ordner merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menyimpan dokumen atau arsip. Arsip di sini adalah bukti transaksi. Dalam ordner ini dapat menampung sekitar lebih dari 500 lembar. Jadi 1 sampai dengan 500 lembar. Jadi kapasitasnya itu lebih banyak untuk yang ordner dan lebih kuat karena bahannya itu tebal. Kemudian dalam ordner itu ada penjepit atau pengait di tengah-tengahnya. Jadi setelah itu seseorang atau staf administrasi keuangan itu harus melakukan penyimpanannya di dalam ordner. Yang pertama dengan langkah melubangi dengan perforator. Jadi bukti transaksi itu nanti dilubangi dengan perforator. Jadi fungsi perforator di sini adalah untuk melubangi kertas sebelum dimasukkan ke dalam ordner atau penyimpanan arsip. Itu ya. Terus stapler yaitu untuk menggabungkan dokumen. Apabila bukti transaksi tersebut contoh nota kontan, kalian membeli barang banyak sehingga mendapatkan nota kontan lebih dari 1. Oleh sebab itu nota kontan itu harus di stapler biar tidak tercecer. Kemudian di perforator, kemudian dimasukkan ke dalam ordner atau tempat penyimpanan yang lainnya sesuai dengan ketentuan atau kebijakan di masing-masing perusahaan. Kemudian adalah stop map atau map arsip. Di sini map arsip terdiri dari berbagai macam. Ada map karton, map kertas biasa, kemudian ada map plastik dan map Snellhector. Untuk map Snellhector itu hampir sama dengan ordner, terdapat pengait untuk menyimpan kertasnya agar kertas itu tidak rusak atau kertas itu tidak berceceran. Jadi ada pengaitnya sehingga harus dilubangi menggunakan perforator. Gitu. Tapi perbedaan stop map atau map arsip dengan Snellhector bisa dilihat dari bentuknya atau dilihat dari kapasitasnya. Kalau map itu kan lebih tipis, sedangkan Snellhector itu kan lebih tipis, sedangkan untuk ordner itu lebih besar sehingga ordner itu menampung sekitar 500 lembar, sedangkan untuk stop map itu hanya 1 sampai 50 lembar.
Gitu. Jadi untuk lebih perusahaan yang lebih kecil cenderung sedang harus menggunakan ordner, jangan menggunakan stop map karena akan berceceran gitu. Jadi untuk penggunaan penyimpanan arsip atau bukti transaksi ini harus disesuaikan dengan kapasitas perusahaan itu, apakah skala kecil, sedang, atau besar. Kemudian hanging folder hampir sama dengan map arsip, namun perbedaannya hanya kalau hanging folder berarti digantung di dalam filing cabinet. Jadi di sini dapat dilihat ada pengait di sebelah kanan dan sebelah kiri yang berwarna hitam, itu nanti akan dimasukkan ke dalam laci filing cabinet. Jadi fungsi filing cabinet ini adalah untuk menyimpan bukti transaksi atau arsip yang berskala lebih besar atau lebih banyak lagi. Jadi kalau perusahaan itu mempunyai skala yang besar akan lebih memudahkan untuk menyimpan di filing cabinet. Seperti itu. Kemudian ada guide. Guide itu adalah pembatas. Penting sekali dalam melaksanakan penyimpanan bukti transaksi ini harus menggunakan guide. Karena jika tidak ada guide atau pembatas, nanti tidak akan dapat menyimpan dengan teratur dan penemuan kembalinya akan lebih sulit lagi. Jadi guide ini berfungsi untuk menandai atau menandai agar arsip itu tersimpan dengan tertata. Kemudian ini ada tab guide di mana itu dituliskan kode arsip atau indeks arsip sehingga nanti dapat langsung ditemukannya arsip. Untuk penyimpanan bukti transaksi ini kan terdapat 6 macam sistem penyimpanan arsip, dari sistem penyimpanan abjad, sistem penyimpanan tanggal, kemudian wilayah, kemudian ada nomor dibagi menjadi 2, ada terminal digit dan DW, kemudian ada sistem subjek dan tanggal. Kemudian untuk sistem penyimpanan bukti transaksi ini lebih disondongkan untuk menggunakan sistem tanggal. Karena apa? Karena lebih untuk memudahkan dalam penemuan kembali. Karena biasanya kan di buku jurnal waktu pencatatannya nanti itu pedomannya itu menggunakan tanggal. Jadi untuk penyimpanannya biar lebih bagus dan lebih cepat untuk ditemukan itu harus menggunakan sistem tanggal. Direkomendasikan untuk menggunakan sistem tanggal. Contoh untuk penyimpanannya itu yang pertama kalian harus memisahkan terlebih dahulu antara bukti transaksi keluar dan bukti transaksi masuk. Untuk transaksi keluar nanti dipisahkan menggunakan ordner bisa, menggunakan filing cabinet bisa, bergantung dengan kapasitas perusahaan masing-masing. Apabila kapasitas perusahaan itu kecil cenderung sedang, itu bisa menggunakan ordner. Kemudian kalau perusahaan itu skalanya sudah lebih luas, bisa menggunakan filing cabinet. Nanti yang pertama di depan filing cabinet ataupun ordner, di laci filing cabinet itu dituliskan tahun, karena menggunakan sistem tanggal, jadi dituliskan tahun. Contoh tahun 2020. Nanti dibuka masing-masing lacinya, otomatis guide-nya, tab guide-nya itu yang pertama itu menggunakan bulan. Jadi ada 12 guide di dalam laci 2020 dari Januari sampai Desember. Nanti di belakang guide yang pertama itu ada subject, yaitu untuk guide yang kedua, lebih condong ke arah kanan. Itu nanti dituliskan dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir dalam bulan tersebut. Gitu. Jadi satu bulan itu minimal ada 30 sampai 31 guide seperti itu. Jadi nanti arsipnya atau bukti transaksinya itu disimpan di belakang guide yang kedua, di belakang subject. Gitu ya, paham? Jadi nanti untuk penemuan kembalinya itu akan lebih mudah. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa selalu semangat dalam belajar, jaga protokol kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan, sehat selalu, dan jangan lupa subscribe dan like video di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.